Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini untuk di tes yang terakhir yaitu adalah pair sample. Ya, pair sample t-test ini adalah untuk membandingkan dua buah data yang saling berhubungan satu sama lain. Misalkan ini ada tekanan darah sebelum dan sesudah makan ya. Jadi ada 12 orang misalnya, sebelumnya dia tekanan darah 122, sesudah makan dia 133. Dan begitu seterusnya. Artinya kan bahwa data ini sebenarnya bergantung pada data sebelumnya. Jadi mereka bergantung satu sama lain. Nah, kita tes apakah H0 ya, kita hipotesis 0, apakah tidak ada beda nyata ya antara data-data ini sebelum dan sesudah itu tidak ada beda nyata, atau sebenarnya ada beda nyata ya antara sebelum dan sesudahnya ya. Sebelum dan sesudah ini ada beda nyata atau tidak. Jadi hasil uji tekanan darah sebelum dan sesudah makan itu apakah ada beda nyata atau tidak ya. Oke, kita masuk ke SPSS-nya di sini ya. Nah, sekarang karena dia kita ingin membandingkan atau yang kita pair satu sama lain ya, sepasang, itu kita di sini kita variable view ya. Kita di nama kita misalkan data tekanan darah, misalnya kita klik saja darah pre atau sebelumnya, darah pre sebelum, kita set saja misalnya desimalnya 0 ya tadi biar mudah, darah pre yang sebelum, lalu di baris kedua kita tulis saja darah post ya atau sesudah. Nah, kenapa dia tidak di value? Karena dia sebenarnya satu kesatuan. Ya, kita ingin membandingkan satu sama lain yang saling berhubungan. Kalau di independen itu kan ada satu nilai untuk dua benda, tapi ini adalah satu benda yang memiliki dua nilai. Beda ya. Jadi kalau di independen itu ada satu nilai untuk lebih dari satu benda. Kalau ini ada satu benda yang memiliki lebih dari dua nilai. Hingga kita pisah begini. Ya, ada dua nilai di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke data view. Nah, di data view kita copy saja dari Excel ini kan sebelum dan sesudah ya. Ini ada darah pre sebelum, ini ada tekanan darah post atau sesudah. Kita copy paste saja, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Nah, kita sudah isi datanya sini. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah sebelum dan sesudah perlakuan makan itu apakah akan ada perbedaan yang nyata. Klik analyze, lalu kita lihat compare min. Nah, sekarang kita ke pair sample. Ya, pair sample t-test. Nah, di pair sample ya kita akan isi variabel pertama itu adalah pretest ya. Di variabel 1 itu pretest. Di pasangan kedua ya. Ini bisa lebih dari satu pasang ya, tapi kan kita bicara satu pasang dulu, dan post. Post itu kita isi ke sini. Nah, variabelnya. Variabel 1 itu adalah darah yang pre, yang variabel 2 itu adalah yang post. Tes ya. Lalu kita cek optionnya, kita biarkan dulu di 95% confidence level. Kita klik OK. Nah, kan kita lihat di sini bahwa pasangan pertama, pair 1 itu adalah pre dan post. Pre sebelum itu 130,5 rata-ratanya, dan sesudah makan itu 135,5 dengan jumlah sampel masing-masing 12 dengan standar deviasi dan error. Nah, kita cek di sini ya bahwa pair sample correlation, itu nilai signifikansinya 0,23 sini. Ya. Dan pair sample test ya, ini artinya apa? Bahwa datanya itu signifikansinya 0,023, itu kan artinya nilainya di bawah 0,05. Nah, yang artinya bahwa pre dan post itu sebenarnya ada yang tidak saling terkait. Jadi sebenarnya itu ada perbedaan dari variabelnya sendiri. Nah, dari tes angka-angkanya nih kita lihat di sini bahwa nilai signifikansinya itu 0,01 gitu ya.
0,01 bahwa ada, berarti kan dia di bawah 0,05 ya. Kan dia 95% ya, dan dia di bawah 0,05. Yang artinya bahwa kalau di bawah 0,05, artinya di bawah nilai confidence levelnya, nilai alfanya, maka ada beda nyata. Nah, ada perbedaan nyata antara perlakuan sebelum dan sesudah makan terhadap tekanan darah di sini ya. Nah, jadi untuk di tabel pertama pair sample correlation ini untuk pairnya. Jadi di pasangan pertama, jadi variabel darah pre dan darah post ini sebenarnya secara pasangan dia sudah ada perbedaan secara sekilas. Nah, dia ada perbedaan ini. Dan untuk di tes per datanya itu ada perbedaan lagi, lebih nyata. 0,01 itu ada perbedaan ya. Jadi ada beda min sekitar 5, nilainya 5 kan. Ini 130,5, ini 135,5. Beda 5 itu apabila confidence level kita 95%, maka itu sebenarnya ada beda nyata antara sebelum dan sesudah makan untuk nilai tekanan darahnya di sini ya. Ini 0,01 ada beda nyata ya. Jadi dari perlakuan ini sebelum dan sesudah makan itu ternyata ada beda yang cukup nyata ya. Dari data-data ini ya, dari 10 orang 12 orang yang diuji ini ternyata sebelum dan sudah makan itu sebenarnya ada beda nyata dari tekanan darah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan seperti itu. Baik, sekian untuk secara keseluruhan ya untuk dites. Sekian dan terima kasih.